Assalamualaikum, halo semuanya. Ketemu lagi di YouTube channelnya Gita Fendri Diary. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga yang sekarang sedang sakit segera diberi kesembuhan ya, sama Allah, amin. Aku tuh mau share lagi ya aktivitas aku. Alhamdulillah nih teman-teman, diberi kesehatan gitu. Jadi aku tuh bisa upload lagi. Dalam beberapa waktu kemarin tuh aku bisa upload tuh setiap hari ya, dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Masya Allah, padahal aku tuh punya jadwal tuh Selasa, Kamis, dan Minggu. Entah kenapa kemarin itu kayak dimudahkan gitu ya untuk bikin video, terus kemudian dimudahkan untuk ngedit sama untuk upload gitu. Jadi ya udahlah, aku upload aja setiap hari. Jadi jangan tunda-tunda gitu ya teman-teman. Nah, diawali aku tuh kepingin banget bikin camilan. Jadi sebetulnya aku tuh mau me time ya teman-teman. Me time tipis-tipis. Jadi udah lama banget aku tuh nggak nge-baking gitu loh teman-teman. Udah nggak pernah lagi apa ya, bikinan pakai oven ini. Jadi aku tuh mau ngecek dulu gitu loh, ovenku ini masih berfungsi apa enggak gitu ya. Ini tuh udah sekitar 3 tahunan gitu udah nggak pakai oven. Terus aku tuh cari-cari ide gitu ya, mau masak apa, bikin apa gitu ya di oven. Terus kemarin tuh aku minta ide gitu, inspirasi dari maminya Baidi. Terus dia ngasih ide bikin pizza aja pakai roti tawar. Ya udah deh, alhamdulillahnya bahan-bahannya tuh tersedia udah ya di rumah. Ya udah kita bikin aja pizza. Dan kebetulan juga aku tuh udah lama banget nggak beli pizza ya teman-teman. Terus ya udah deh, aku juga kepingin pizza. Terus kemudian aku bilang ke anak aku ya, besok mama bikinin pizza, mau apa enggak? Yuk kita bikin pizza bareng-bareng. Rencananya aku tuh sebetulnya mau bikin pizza bareng-bareng. Jadi pas ngasih-ngasih toppingnya itu dia yang ngasih gitu. Tapi kenyataannya pas siang-siang itu kita ketiduran. Jadi aku sama anak aku tuh ketiduran. Terus kemudian pas bangun-bangun aku langsung bikin pizza, dia tuh masih tidur. Jadi pas bangun-bangun tuh udah mateng pizzanya teman-teman. Ya kadang-kadang itu kenyataannya tuh gak sesuai apa yang kita rencanakan ya. Nah ini aku tuh dubbingnya bareng di sebelah anak aku ya. Jadi maaf ya kalau misalkan kedengaran sedikit suara celotetnya anak aku ya. Oke nih, ini tuh salah satu me time aku ya, bisa bebaking kayak gini. Ini bikin pizzanya tuh pakai oven. Sebetulnya kan ada juga yang pakai teflon ya. Tapi karena aku tuh pingin banget, kangen gitu ya masak pakai oven, jadi aku tuh gunakan aja oven. Ini tuh sederhana banget ya untuk bahan-bahannya. Itu seperti roti tawar. Aku bikinnya tuh pakai roti tawar tuh satu roti tawar ya teman-teman, yang kupas, jadi nggak ada kulitnya. Ini dipotong kecil-kecil kotak-kotak. Kemudian telurnya tuh 2 butir ya, dikocok lepas sama susu cair ya. Jadi ini diaduk-aduk sama telur sama susu. Jadi diaduk-aduk biar rata gitu. Setelah itu dimasukkan ke dalam loyang. Loyangnya bisa apa aja ya, sesuai selera. Bisa yang bentuknya bulat atau kotak atau bentuk love juga boleh, bentuk segitiga atau bintang, pokoknya terserah ya teman-teman. Kan kita konsumsi sendiri ya. Nah, pokoknya ini kita aduk-aduk aja biar rata. Teman-teman yang nonton videoku ini sedang ngapain? Sedang beraktivitas kah? Atau sambil rebahan? Aku temenin ya dari sini aktivitasnya. Semoga videonya tuh bisa menginspirasi dan bisa menemani hari-hari kalian. Dan semoga aktivitas kalian apapun itu berjalan dengan lancar ya, sesuai yang diinginkan. Amin. Lanjut aja ya ke dalam videonya. Jadi topping yang aku mau gunakan itu sosis, sama nanti aku kasih keju mozzarella juga, sama nanti ada bawang bombay, sama itu aja sih, sama saus ya teman-teman. Aku pakai sausnya tuh La Fonte karena kebetulan itu di rumah tuh ada La Fonte. Pokoknya untuk topping itu suka-suka ya. Ada kadang-kadang dikasih jamur atau mungkin apa ya, daging asap juga bisa ya teman-teman. Betulnya bisa juga dikasih tomat atau nggak pakai La Fonte juga bisa ya, kasih saus tomat aja. Kalau mau pedas ditambah dengan saus sambal atau ditambah sedikit paprika atau cabe-cabean gitulah ya teman-teman. Pokoknya untuk topping pizza itu bebas ya, sesuai selera. Atau misalkan nggak mau ribet, pokoknya yang ada di rumah aja ya teman-teman. Tapi kalau misalkan pingin yang enak, terus pengen sesuai selera, kita bisa belanja aja gitu ya di toko terdekat. Apa sih, kan toppingnya juga nggak terlalu susah-susah amat ya teman-teman.
Yang penting kita tuh happy ya untuk makan ini pizza. Nah ini untuk loyangnya diolesin dulu ya sama mentega atau margarin. Aku pakai Blue Band ya untuk ngolesinnya. Jadi setelah rotinya itu dicampur sama susu dan telur, ini aku taruh sini ya. Tadinya aku mau pakai loyang yang kotak, ternyata rotinya tuh nggak cukup ya, nggak bisa menutupi semuanya, jadi kok kurang. Aku mau beli roti lagi kayak males gitu, mager keluar, jadi ya udahlah aku pakai yang ada aja ya teman-teman. Jadi aku pas-pasin aja di sini untuk rotinya. Oke, setelah kita dipas-pasin itu sama loyang ini, karena kan kebanyakan memang pizza tuh bulat ya teman-teman. Jadi ya udahlah aku pakai yang bulat aja ya teman-teman. Kemudian aku olesi sama saus La Fonte. Di sini tuh saus La Fonte-nya tuh sudah ada daging-daging kayak apa sih kecil-kecil gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian nggak ada La Fonte terus kemudian di rumah cuman ada saus tomat, pakai saus tomat aja nggak apa-apa. Nah La Fonte ini bisa langsung diolesin, bisa juga kita masak dulu ya. Jadi biar pas kita olesin ke sini tuh sudah dalam keadaan mateng gitu ya teman-teman. Oh ya, untuk ngolesin sausnya itu kalau saran aku nggak usah terlalu banyak-banyak ya. Nah aku ini terlalu banyak, jadi rasanya tuh kayak ada asem-asemnya tuh terlalu kuat ya untuk sausnya. Sebetulnya secukupnya aja biar balance gitu ya, biar seimbang rasanya. Tapi itu semua selera aja ya, tergantung selera kalian masing-masing. Oke lanjut aja, aku tuh mau ngebuka ini plastik keju. Jadi aku juga pakai topping keju mozzarella ya. Biasanya kan pizza gitu ya, ada kejunya. Jadi biar terasa gurih gitu untuk pizzanya ini. Nah ini aku pakai keju mozzarella dan cheddar gitu loh teman-teman. Ini tuh baru kayaknya dan aku tuh baru beli. Aku tuh sebetulnya cari yang mozzarellanya aja, cuman nggak ada. Adanya tuh yang begini ya teman-teman, jadi ya udahlah aku beli aja. Ini tuh ada yang aku potong kecil-kecil, ada juga yang aku parut ya. Oke, ini aku mau ini dulu ya, taburin dengan sosis. Yang tadi rencananya itu anak aku ya yang naburin, tapi karena anak aku tuh masih tidur, ya udah aku aja gitu ya. Ini aku pakai sosisnya tuh 4 buah ya. Aku pakai sosis Kimbo. Untuk sosis ini dipotongnya tipis-tipis ya kalau bisa, biar cepat matengnya ya teman-teman. Kalau terlalu tebal takutnya nggak mateng sampai ke dalam. Mungkin bisa juga ya kita goreng dulu atau direbus dulu gitu ya. Jadi pas masuk oven tuh udah dalam keadaan mateng. Tapi ini nggak aku masak dulu ya, jadi langsung dalam keadaan apa adanya gitu ya, dimasukkan ke dalam loyang. Kemudian nih aku kasih juga topping bombay. Kebetulan di kulkas tuh tinggal separuh ya bawang bombaynya. Aku tuh kebetulan tuh belum belanja teman-teman ke pasar. Jadi stok lauk gitu ya di kulkas aku tuh sebetulnya sudah minim banget. Nah ini aku taburin juga bombaynya tuh kayak gini aja ya teman-teman. Aku potong kecil-kecil. Kalau ada paprika lebih enak lagi ya, cuman kan anak aku nggak terlalu suka pedes ya, jadi aku tuh memang masak pizzanya ini tidak pedas ya teman-teman. Nah setelah kita taburi dengan bombay, kemudian ini aku tekan-tekan dikit ya, biar lebih mantep gitu ya ke dalam rotinya, biar tercampur gitu. Nah setelah ditekan-tekan gitu sama sendok, ini tuh nggak ada sih teknik kayak gini, ini cuman teknik aku aja ya teman-teman. Kemudian jangan lupa juga dikasih juga sama mayonaise. Ini aku pakai mayonaise tuh merek apa ya tadi tuh ya, Mayumi kalau nggak salah. Nah ini aku olesin juga dengan mayonaise kayak gini sih, disemprot gitu ya teman-teman. Nah nggak beraturan karena aku tuh mau pakein semuanya aja satu saset itu biar habis gitu ya. Kemudian baru kejunya. Gimana nih kalian, suka pizza apa enggak? Udah lama juga kan pasti kalian nggak makan pizza. Yuk kita bikin pizza aja di rumah ya, homemade. Dan buat kalian yang kepingin pizza yang enak gitu, kalian juga bisa ya nonton YouTube channelnya Yuni Dapur Berkah. Dia itu memang punya tips-tips khusus ya untuk bikin pizza yang bener-bener pizza ya, yang pakai adonan. Oke nih alhamdulillah untuk pizzanya sudah masuk ya ke dalam oven. Sambil nungguin pizzanya mateng, aku itu mau nyuci-nyuci dulu ya, karena kebetulan tuh udah banyak banget ya yang di wastafel. Biar kosong ya, biar kelihatannya itu bersih dapur ini. Pokoknya kalau kita sudah selesai masak atau makan atau berpikiran kayak gini, pasti wastafel tuh penuh ya.
Jadi biar dapur tuh tetap bersih, kita mesti tetap langsung dicuci ya. Jadi jangan ditumpuk-tumpuk, malah nanti kalau misalkan ditumpuk-tumpuk kita jadi males nyuci ya teman-teman. Nah kalau saran aku, ovennya tuh sebelum kita gunakan kita panasin dulu ya. Jadi ketika adonan masuk ke dalam oven tuh oven udah panas gitu. Nah untuk pizza ini sendiri, ini suhunya tuh sekitar 150 sampai 250. Ada yang pakai 150, ada yang pakai 200, ada yang pakai 230 gitu ya untuk contoh-contohnya. Tapi yang aku ini, aku sesuaikan gitu ya. Jadi awalnya tuh aku pakai 150, terus kemudian tuh nggak mateng-mateng, akhirnya aku tingkatkan jadi 200. Terus kemudian nggak mateng-mateng teman-teman, aku tingkatkan jadi 250. Mungkin ini oven tuh udah lama nggak kepake, bukan 3 tahun lagi, mungkin sekitar 4 tahun teman-teman. Jadi ya seperti inilah keadaannya. Terus kemudian untuk waktunya itu seharusnya 20 menit ya normalnya. Tapi ini karena aku lama jadi lebih dari 20 menit teman-teman. Pokoknya kalian sesuaikan aja, kalian kan yang lebih kenal sama oven kalian ya. Alhamdulillah ini sudah matang untuk pizzanya. Oke, ini aku potong-potong dulu ya untuk pizzanya, kemudian baru aku nikmatin. Alhamdulillah suami aku suka, kata suami aku tuh enak gitu ya. Cuman dia keluhannya cuman sausnya terlalu banyak, jadi terasa asem. Jadi berikutnya nanti kalau aku bikin pizza lagi, sausnya aku kurangi gitu ya. Oke, ini aku udah selesai dan alhamdulillah mateng semua merata ya teman-teman. Dan nggak gosong ya. Jadi nih pizzanya tuh mateng pas kebetulan suami aku itu baru pulang. Jadi yang tadinya rencana itu kita mau makan bareng-bareng, terus aku kasih anak aku, gagal total ya teman-teman. Jadi mereka tuh asal comot-comot aja ya pizzanya. Dan itu kurang estetik ya, karena pas diangkat itu keju mozzarellanya tuh kayak nggak mencair gitu loh, bukan mencair tapi kayak nggak kayak karet gitu loh teman-teman. Tapi nggak apa-apa, mungkin kurang atau apa ya keju mozzarellanya, atau mungkin nggak usah diparut ya, seharusnya dipotong kotak-kotak aja. Nanti deh nextnya ya aku bikin lagi, tapi nggak apa-apa, ini tuh rasanya tuh enak ya teman-teman. Ya nggak beda-beda tipis sama pizza-pizza yang internasional itu loh. Oke, ini aku mau menikmati pizzanya dulu ya teman-teman. Makasih ya sudah nonton videonya dari awal sampai menit yang kesekian. Semoga mau dilanjut ya sampai akhir. Semoga ada hal positifnya yang bisa diambil di videoku ini. Maaf ya kalau misalkan ada perkataan, perilaku yang kurang sopan selama di video ya teman-teman. Karena aku cuma manusia biasa. Ini tuh aku makannya tuh di sebelahnya suami ya. Tapi kan gak kelihatan ya di video. Jadi dia juga sambil makan. Nah ini ada rembulan ya di atas rumah aku. Aku tuh suka nyariin rembulan di atas rumah tuh susah carinya. Nah kebetulan tuh ada. Jadi langsung aja aku videokan meskipun gak jelas. Oke sampai sini dulu ya. Ketemu lagi di next video. Akhir kata wassalamualaikum. Dadah. Dadah.